Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Amazing, balik lagi di Amazing Academy. Kita akan ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih di malam hari ini, yaitu tentang bisnis ilustrasi untuk pemula. Perkenalkan, namaku Dika yang akan jadi host di malam hari ini. Mungkin teman-teman yang udah sering join udah sering lihat mukaku ya, tapi kalau yang baru datang mungkin baru pertama kali. Selamat datang juga ya buat yang teman-teman yang baru join pertama kali di malam hari ini. Terima kasih, mungkin sebelumnya aku ingin mengucapkan buat teman-teman yang udah setia gitu, ikutan terus kelas Amazing Academy. Mungkin udah ada yang berkali-kali, ada yang bahkan kadang tuh suka lupa gitu udah berapa kali. Nah, terima kasih banyak buat yang baru pertama kali. Semoga nanti bisa dapetin ilmunya ya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bisnis ilustrasi untuk pemula barengan sama Mas Ardan Cook. Nah, Mas Ardan juga udah join. Tapi seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita ke speaker kita hari ini, kita akan ngebahas sedikit tentang Amazing dan juga Amazing Academy. Nah, sebelumnya aku mau tahu dulu ini suaraku aman. Mudah-mudahan jaringannya aman ya, karena biasanya kadang suka agak jaringan, agak gangguan maksudnya. Aman Kak, aman, aman Bang. Oke, terima kasih. Sip, kalau gitu, siap. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, aku lanjut dulu mungkin ya sedikit. Jadi, teman-teman kalau misalnya pengen ikutan kelas Amazing Academy lain itu bisa banget ya. Di Amazing itu teman-teman bisa belajar nggak cuma tentang ilustrasi. Teman-teman juga bisa belajar tentang desain, bisa juga fotografi, videografi, terus ada juga make up dan lain sebagainya. Nanti yang teman-teman bisa langsung ikutin kelasnya. Daftar juga bisa di link bio Amazing. Nanti lihat aja di Instagram kita, terus cek di link bio-nya. Nah, itu kalau kelasnya itu udah ada semua sebetulnya di sana, yang bulan September gitu ya. Cuman kalau untuk postingannya ditunggu aja, nanti pasti akan ada update. Kalau teman-teman kepo, pengen tahu nih 2 minggu ke depan akan ada kelas apa, nanti bisa cek langsung di link bio-nya Amazing. Nah, yang kedua tentang Amazing-nya itu sendiri. Kalau yang udah berkali-kali pasti udah nggak aneh gitu ya sama link bio-nya Amazing. Nah, kalau untuk yang baru pertama kali, jadi Amazing adalah platform untuk membuat link bio. Mungkin teman-teman familiar dengan yang belakangnya itu tree gitu. Misalnya em, titik-titik page, teman-teman pasti familiar dengan nama-nama tersebut, terutama yang titik-titik tree gitu. Itu pasti teman-teman sangat familiar dengan nama itu. Nah, kita secara fungsi itu mirip dengan mereka, tapi kita punya tampilan yang jauh lebih menarik, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen dapetin landing page yang biasa ditaruh di link bio itu jauh lebih menarik, itu teman-teman bisa pakai Amazing. Nanti harus download dulu karena memang base-nya itu aplikasi. Jadi teman-teman download dan nanti sign up. Kalau udah sign up nanti bakal dapetin kayak username-nya gitu yang nantinya bisa ditaruh di link bio-nya teman-teman. Nah, apa aja sih di dalamnya? Nah, kebetulan sebetulnya hari ini tuh ada kelas tentang Amazing Page, tapi nggak masalah. Nanti teman-teman juga bisa cek rekamannya biar tahu sebetulnya Amazing Page itu apa dan gimana cara bikinnya. Nah, kalau dari aku sih mungkin sedikit aja. Jadi nanti di sini teman-teman bisa masukin berbagai macam link, entah dari sosial media, entah dari marketplace, dari manapun itu. Nanti teman-teman juga bisa ngecek di sana ada fitur analitik sosial media, ada form, ada smart URL, dan fitur-fitur lain yang nanti teman-teman bisa explore. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau yang udah berkali-kali ikutan mungkin udah tahu, tapi kalau yang baru pertama kali, jadi nanti akan ada link di mana teman-teman bisa purchase untuk e-sertifikat dan juga Amazing Premium. Nah, buat yang e-sertifikatnya, memang ini akan ada waktunya kita kirim ya teman-teman. Jadi kebanyakan udah purchase, terus pengen langsung dikirim. Nah, memang nanti akan kita kirim. Jadi mohon ditunggu aja untuk sertifikatnya gitu. Nah, selain sertifikat tadi teman-teman akan dapetin Amazing Premium yang contohnya itu kayak gini. Nah, nanti kita desainkan juga Amazing-nya. Jadi nanti teman-teman nggak perlu bingung lagi buat bikin Amazing page-nya itu sebagus apa dan bagaimana. Itu nanti kita akan buatkan. Linknya bakal aku share nanti di kolom chat. Dan kalau misalnya teman-teman nanti ke skip, sebetulnya ada di grup juga. Jadi bisa dicek juga nanti di grup. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung ke Mas Ardan. Mas Ardan juga sepertinya sudah ready. Kita sapa dulu mungkin ya. Halo Mas Ardan, apa kabar? Halo Mas Dika, kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Gimana udah ready, Mas? Insya Allah udah ready, Mas. Siap kalau begitu, silakan, Mas. Oke, oke. Halo semuanya. Ini saya izin untuk share screen dulu ya. Oke, udah kelihatan ya untuk share screen-nya. Aman kan ya? Oke. Jadi, selamat datang untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk antusiasnya untuk ikut kelas bisnis ilustrasi ini. Jadi, kita perkenalan dulu, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Oke, diperkenalkan, nama saya Hardanku. Saya seorang ilustrator dan juga kreatif director di Money Studio. Money Studio itu studio saya sendiri yang saya dirikan dari tahun 2015-2016. Kemudian saya juga sebagai Head of Kreatif di Persis Solo. Jadi kalau kalian ngikutin sepak bola Indonesia, mungkin tidak asing dengan klub Persis Solo. Oke, ya ini beberapa portofolio saya yang saya kerjakan. Kemarin sempat kolaborasi juga dengan Aerostreet untuk membuat uh, lukisan di sepatunya mereka. Jadi dijual terbatas hanya satu satu pasang. Kemudian kerjasama dengan Grab juga. Itu waktu COVID, jadi mereka uh, DM saya lewat IG untuk dibuatkan 3 desain masker khusus untuk Grab Jogja. Kemudian juga yang terakhir kemarin kolaborasi dengan Persis Solo, kantor saya sendiri. Cuman di situ saya sebagai visual artist yang mengerjakan jersey untuk eh, apa namanya jersey precisionnya. Jadi khusus untuk goalkeepernya. Kemudian saya juga bekerja sama dengan BNI Live itu untuk ilustrasi merchandise. Jadi ilustrasi ini nanti dijadikan di kalender dan turunannya untuk kaos dan eh, buku dan macam-macam. Terus kerjasama juga dengan Lale Ilmanino juga. Di proyek Lale Ilmanino ini saya sebagai creative director dan saya mengajak beberapa ilustrator dan juga motion designer untuk pembuatan eh, musik video. Kemudian kerjasama juga sama Shell Indonesia untuk pembuatan mural. Cuman di sini saya cuman membuat ilustrasinya aja. Jadi muralnya nanti dibuat oleh teman saya, jadi tim saya buat di Jakarta untuk di kantor Shell Indonesia. Dan ini kerjasama juga sama Equator Coffees. Equator Coffees itu produsen kopi di US. Jadi proyek terakhir saya ini yang tentang kopi juga. Ini lumayan challenging karena udah lama nggak ada klien dari luar negeri, akhirnya masuk lagi klien dari luar negeri. Jadi itu mungkin eh, sedikit tentang saya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bisnis ilustrasi. Sebelum kita masuk ke bisnis ilustrasi itu sendiri, kita perlu tahu ilustrasi itu apa. Jadi ilustrasi itu berasal dari bahasa Belanda, namanya ilustrati, yang artinya hiasan dengan gambar atau pembuatan sesuatu dengan jelas. Disclaimer dulu, nanti di sini kita nggak akan belajar bikin ilustrasinya, nggak bukan belajar tentang komposisi atau lighting apa apa yang kayak fundamental ilustrasinya. Jadi di sini kita akan belajar tentang bisnis ilustrasinya. Cuman saya akan menjelaskan tools yang dipakai biasanya untuk uh, ilustrator. Nah, untuk saya sendiri sekarang memakai Procreate
karena lagi memakai iPad. Jadi untuk ilustrasinya sendiri saya bikin pakai Procreate. Tapi kalau ada klien yang meminta untuk vektor, saya biasanya pakai Affinity Designer. Nah, untuk teman-teman yang lain, misal belum punya iPad atau belum ada device itu, bisa pakai aplikasi yang ada di handphone juga. Itu ada Medipaint Paint, Ibispaint X, sama Autodesk Sketchbook. Cuman saya sendiri belum belum pernah memakai itu sih sebenarnya. Nah, eh, kalaupun kalian kalaupun kalian tidak memiliki apa namanya device itu, kalian bisa memakai kertas dulu untuk latihan-latihan dulu, sama nanti aku jelasin di video selanjutnya. Nah, ini adalah platform yang aku pakai untuk mencari beberapa klien dan juga untuk mencari referensi. Yang pertama adalah Pinterest. Mungkin udah banyak yang tahu ya kalau kita mencari referensi banyaknya di sini. Jadi nanti kita nyari eh, referensi di sini, kemudian kita enaknya di Pinterest itu kita bisa bikin semacam mood board. Jadi kita bisa bikin kayak gini. Misal aku mau bikin eh, warung nih, warungnya nanti mau bikin kayak gimana ya? Nah, kita bisa bikin mood boardnya nanti seperti ini. Gitu. Kemudian selanjutnya ada Behance. Untuk di Behance ini kita bisa nyari ilustrasi, bisa nyari segala macam tentang industri kreatif sebenarnya. Nah, dan di Behance ini kita juga bisa mencari klien juga karena ada bagian jobs-nya. Nah, ini lumayan banyak juga kerjaan-kerjaan di sini dan ini biasanya banyakkan dari luar negeri, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang dari Indonesia juga. Tuh, terus selanjutnya ada Threadless. Threadless sendiri ini adalah uh, website untuk print on demand. Jadi kita bisa jualan jualan artwork dalam bentuk kaos ataupun merchandise. Jadi sistemnya print on demand. Bentar ya. Jadi nanti kita bisa buka artis shop. Nah, di sini kita bisa berjualan, bisa upload desain, pilih mau ditampilin di mana. Nanti kalau ada yang beli kita dapat royalti gitu. Kemudian di Threadless sendiri ini juga ada section untuk uh, challenge-nya. Jadi desain challenge. Nah, desain challenge ini sendiri lumayan banyak yang ikut juga. Dan ini worldwide dengan hadiah yang lumayan menggiurkan. Kayak gini ada $3.000. Jadi beberapa ilustrator Indonesia juga banyak yang udah join di sini juga untuk ikut ini. Kalaupun kalian uh, misal nih pengen bikin portofolio gitu, di sini tuh bisa buat latihan gitu. Jadi kalian bisa latihan di Threadless ini, kita ikut kompetisinya. Jadi kita latihan untuk membaca brief. Briefnya seperti apa, nanti interpretasi gambarnya nanti seperti apa gitu. Terus kemudian ada 99 Design. 99 Design seperti kalian tahu ini adalah kompetisi desain. Jadi biasanya kalau pengen masuk ke sini juga untuk sekarang udah mulai dikurasi. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalaupun udah bisa masuk, kita juga paling tidak bisa langsung ikut kompetisi yang berhadiah tinggi gitu. Jadi kompetisinya nanti paling hadiahnya juga ya lumayan, cuman nggak bisa yang tinggi. Kalau pengen tinggi kita harus menang dulu untuk kompetisi yang awal. Tuh. Kemudian ada 1000.com, ini
konsepnya seperti nantinan tadi, jadi kompetisi juga. Terus ada Redbubble. Nah, Redbubble ini sistemnya print on demand. Jadi kita bisa berjualan gambar di sini juga. Jadi ini gambarku udah sempat beberapa kali juga ada yang beli dari Jerman, dari Kanada juga. Jadi sistemnya print on demand dan nanti pembayarannya lewat PayPal. Terus untuk tadi teman-teman misal, Mas, saya nggak punya device nih Mas, gimana ya caranya? Nah, dulu waktu tahun 2013, 2014-an, ini adalah klien pertamaku. Klien pertamaku itu adalah temanku sendiri yang membuat eh, ilustrasi, eh, membuat bisnis merchandise. Jadi dia bisnis merchandise, terus kemudian dia pengen bikin t-shirt nih, butuh desain. Kemudian akhirnya minta saya untuk bikin. eh, Awalnya tuh karena saya tidak memiliki pen tablet. Jadi waktu itu prosesnya saya bikin di kertas juga, bikin di kertas, terus di scan waktu itu, kemudian diedit di Photoshop. Jadi di threshold di Photoshop, kemudian diwarnai di Photoshop seperti ini. Dan waktu itu satu gambar aku dapat harga 50.000, itu udah sekaligus dapat juga sama kaosnya. Jadi waktu itu kenapa pengen banget untuk di bisnis ilustrasi merchandise juga, karena ketika ada rasa kebanggaan ketika gambar kita itu jadi di kayak ada wujudnya gitu, jadi kaos atau jadi tote bag gitu. Dan ketika menjadi itu, terus kita jalan-jalan ke distro atau ke apa namanya festival-festival gitu, terus ada yang memakai baju kita tuh rasanya ada kebanggaan tersendiri gitu di situ. Nah, untuk memulai bisnis ilustrasi sendiri, jadi yang pertama itu kita perlu niat. Karena menurutku kalau niat kita kurang kuat, pasti nanti banyak banyak alasannya untuk memulai bisnis itu. Jadi niat kita tuh udah harus kuat dulu, udah harus yakin dulu. Karena dengan niat yang kuat itu pasti ada jalannya. Kalau niat baik itu pasti ada jalannya. Yang kedua itu koneksi. Koneksi, jadi kita harus ikut komunitas-komunitas tentang ilustrasi itu sendiri gitu. Misal kita ikut komunitas ilustrasi buku cerita anak gitu. Itu di Facebook ada. Jadi di Facebook itu ada eh, komunitas namanya Ilustrator Buku Anak kalau nggak salah. Nah, di sana itu eh, kita bisa melihat apakah ada apa namanya eh, lowongan. Jadi biasanya para penulis itu mencari mencari ilustratornya itu dari sana gitu. Mencari ilustratornya dari sana. Nah, beberapa kali juga dapat klien juga dari Facebook itu gitu. Mereka approach beberapa ilustrator yang kita, jadi mereka bikin status gitu, butuh ilustrator dengan style seperti ini, dan kita kasih gambar ke mereka, contoh gambarnya, mereka cocok, nah langsung bisa kerjasama. Itulah pentingnya koneksi. Jadi kita eh, apa namanya harus tahu dulu nih eh, arah kita mau kemana gitu. Misal kita pengen ilustrasi merchandise, ya kita cari komunitas yang tentang itu gitu. Desain di Facebook juga ada desainer tentang t-shirt juga di Facebook juga banyak gitu. Terus untuk portofolio sendiri, kita tuh harus membuat portofolio yang menarik. Jadi portofolio yang menarik itu bisa dibuat
kalaupun misal nih kita belum punya klien gitu. Mas gimana aku kan belum punya klien gitu kan. Nah, klien itu sendiri nanti bisa kita cari gitu. Jadi kita bikin portofolionya dulu. Caranya adalah kita bikin personal project. Jadi kita bikin personal project, kita upload di media sosial kita. Jadi kita jangan malu untuk upload upload karya kita ya. Jadi kita upload dulu. Kita nggak tahu akan siapa yang akan tertarik dengan gambar kita. Contohnya seperti ini. Jadi waktu itu tahun 2015 itu aku sempat gambar untuk Moka. Jadi aku gambar iseng aja, bikin bikin ilustrasi. Terus aku dengerin lagunya Moka yang Hyperbalat, kok kayaknya cocok nih. Gitu. Terus akhirnya aku gambar itu, kemudian aku kirim, eh, jadi aku tag ke Mokanya gitu. Eh, ternyata mereka tertarik nih dengan gambarku. Akhirnya setelah itu, kemudian akhirnya aku apa namanya dipercaya untuk bikin ilustrasi special merchandise mereka. Nah, kemudian setelah itu dipercaya juga buat bikin ilustrasi spesial tentang anniversary-nya mereka yang ke-16 yang ini gitu. Nah, setelah portfolionya sudah ada, jadi seperti ini juga. Jadi ini uh, termasuk dalam portfolio ya. Jadi kita bikin sesuatu, walaupun itu misal dikiranya wah ini ya kliennya si Dian Sastro ya gitu. Enggak gitu. Ini bikin karena ya pengen bikin gitu. Karena seneng doodling dan akhirnya kita bikin. Terus akhirnya karena antusiasmenya di Instagram waktu itu lumayan banyak, akhirnya aku bikin beberapa gitu. Dari Dian Castro, terus akhirnya ada Skala gitu. Nah, dari sini akhirnya aku dapat DM dari Mbak Meli Guslow untuk pembuatan doodling di fotonya beliau gitu. Dan di sini pun pengerjaannya juga nggak susah gitu, karena nggak ada revisi satu kali pun. Jadi dipercaya langsung untuk pembuatan ini. Nah, untuk koneksi tadi, jadi cerita dulu, jadi dulu sempat dapat project untuk di Hotel Porta di Jogja, itu karena koneksi. Jadi temanku di Porta itu membutuhkan artis untuk pembuatan mural awalnya. Kemudian pas di meetingin lagi, ternyata lebih cocok untuk di kanvas gitu, ilustrasinya. Kemudian yang awalnya ilustrasinya itu, jadi koneksi itu penting, cuman ketika koneksi itu dipadu padankan dengan skill kita, itu akan menjadi sesuatu yang menurut saya sangat baik gitu. Nah, jadi waktu itu eh, teman saya ini mengajukan nama saya untuk dijadikan artis di sana. Akhirnya untuk ownernya sendiri juga suka ternyata dengan style gambarku, terus disuruh membuat dua dua ilustrasi ini gitu, untuk di dua lantai yang berbeda gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah personal branding. Personal branding itu penting sekali untuk kita. Jadi eh, apa nih yang pengen kita apa namanya pengen kita perlihatkan di luar gitu. Kita sebagai apa? Apakah kita sebagai ilustrator atau kita sebagai uh, splash artist atau karakter designer atau apa gitu. Jadi harus
sebisa mungkin harus jelas gitu di sosial media kita tuh personal brandingnya kita tuh pengen tampak seperti apa. Kemudian, nah, eh, jadi ilustrasi itu sendiri itu kan ada yang digital dan ada yang tradisional ya. Nah, mungkin dari beberapa kalian di sini banyak yang mungkin akan mungkin akan disepelekan sama yang lain, sama orang awam karena saya sendiri juga gitu. Dari orang terdekat pun ketika akhirnya saya memilih jalan ini, banyak yang akhirnya memang bisa dari ilustrasi ini akan menghidupi gitu atau bisa apa ya eh, ngasih makan gitu dari uang ini. Nah, dari situ pas COVID kemarin akhirnya aku bikin kayak auction gitu. Jadi auction yang menggambarkan tentang eh, yang tadi yang disepelekan itu. Jadi bisa nggak sih ini memberi makan kita gitu. Jadi di auction itu bukan bukan auction tentang tentang uangnya. Jadi dari uang itu aku convert menjadi nasi bungkus gitu. Jadi tiap orang itu bisa ngebit per porsi. Jadi bisa 10 porsi, 20 porsi atau selebihnya. Nah, yang menang itu ada 90 porsi. Itu ada Mbak Katarina untuk 90 porsi dan akhirnya beliau mendapat eh, apa namanya lukisan saya di kanvas. Dari sini lumayan membuktikan kalau ternyata eh, ilustrasi ini bisa menghidupi kok gitu. Nah, terus dengan ilustrasi ini di bisnis ini gimana sih cara mengembangkannya? Cara ngembanginnya bisnis ini tuh kita harus konsistensi sih. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Jadi eh, mungkin untuk yang awal-awal mungkin untuk kayak art style gitu gitu itu masih nanti dulu nggak masalah gitu. Tadi itu berjalannya waktu pasti akan nemu sendiri. Kalian nggak usah pusing-pusing untuk mikirin itu dulu gitu. Yang penting kalian konsisten untuk menggambar, untuk membuat ilustrasi. Misal nih, kalian konsisten membuat ilustrasi eh, per minggu itu satu ilustrasi. Konsisten aja tiap Kamis gitu kalian upload. Dari situ klien juga melihat, sorry, kalian juga melihat eh, konsistensi kalian gitu. Kalian aktif di sosial media, kalian juga aktif menggambar gitu. Karena kadang tuh klien juga ngelihat, loh, masnya ini ilustrator cuman kok udah lama nggak upload gitu, lama nggak upload gambar ya. Ini eh, masih aktif gambar nggak sih? Gitu. Jadi kita harus konsisten. Nah, untuk adaptasi, ini kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Contohnya, kemarin mungkin perkembangannya ke NFT ya. Jadi eh, untuk NFT sendiri kemarin kita harus ikut apa ya berpartisipasi lah. Jadi di sana komunitasnya lumayan lumayan kuat. Kalaupun sekarang NFT juga udah kurang jalan, tetap komunitasnya tetap jalan. Dari situ kita bisa dapat channel dan mungkin bisa dapat kerjaan dari yang lain. Karena dengan koneksi itu kita bisa dapat mungkin misal nih teman kita gitu eh, dapat klien yang terlalu banyak gitu. Akhirnya dia nggak bisa handle untuk kerjaan itu. Kemudian diberikan ke kalian gitu. Karena koneksi itu tadi, karena kenal gitu.
bukan karena kalian paling jago gitu, tapi karena kalian yang apa ya, yang mereka kenal yang bisa mengerjakan itu. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi. Jadi kalian harus berkolaborasi sih kalau menurutku. Jadi sesama mungkin bisa sesama ilustrator, sesama visual artist gitu. Itu kita harus saling kolaborasi untuk di bisnis ini. Misal buat bikin studio bareng atau misal kolaborasinya dengan teman yang lain gitu. Ada teman dari desain interior terus kita bikin bikin sesuatu dengan mereka atau dengan bisnis dengan apa namanya teman-teman kita yang di disiplin ilmu yang lain gitu. Misal di apa namanya digital marketing juga kita bisa kolaborasi. Nah, mungkin mm, itu yang bisa saya jelaskan untuk bisnis ilustrasi. Jadi untuk gimana sih cara dapat kliennya atau cara Mas gimana cara dapat kliennya atau gimana cara handle kliennya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di masterclass di tanggal 26 September. Jadi ikut di kelas itu nanti kalian akan mendapatkan semuanya. Jadi dari cara mendapatkan klien, dari cara kita apa namanya menentukan harga juga nanti akan aku bahas di situ sih. Jadi ikut kelas itu nanti kalian akan mendapatkan pengalaman yang mungkin lebih baik lagi. Dan ada pertanyaan? Oke, oke ini ada pertanyaan. Dari beberapa web yang Mas pakai, yang mana yang paling menghasilkan profit? Dari beberapa web yang aku jabarkan tadi, yang paling menghasilkan itu malah dari eh, Instagram, gitu. Bukan dari web yang tadi. Karena web yang tadi itu kalau buat aku malah buat referensi jatuhnya. Jadi dari situ kita bisa mencari dan mencari referensi dari banyak kan dari Instagram sih malahan kalau dari aku. Terus kalau oke, kalau ada yang stylenya ilustrasinya beda itu boleh buat foto atau marketing ketiganya. Cara ngebedainnya gimana? Mungkin kalau di style ilustrasinya itu kita bikin ini aja sih. Eh, Malah nggak masalah sebenarnya kalau di yang aku kerjakan sekarang ya. Jadi si klien itu malah jadi tahu kita bisa mengerjakan beberapa style. Itu malah malah membuat kliennya juga buat kliennya jadi lebih tertarik sebenarnya jadi untuk kolaborasi dengan kita. Tak saran saya ada di job tapi minta masuk ke bisnis street art. Oh, oke. Jadi eh, jadi kan saya sendiri juga full time ini ya full time di Persis Solo. Untuk membagi waktunya sendiri, jadi aku bikin biasanya untuk ilustrasi sendiri aku kerjain di Sabtu Minggu atau pulang kerja. Jadi karena uh, apa namanya ini adalah semacam belum ini ya. Jadi dulu aku sempat full time freelance juga. Cuman kalau bisa untuk sampingan itu lumayan juga.
Jadi kita ambil beberapa klien yang kiranya kita sanggup, jangan kita ambil semuanya kliennya gitu. Kalau menurutku biasanya masih bisa ke handle ya kalau kliennya belum banyak. Kalau kliennya sudah lumayan banyak, itu tadi gunanya koneksi ya. Jadi kita bisa berbagi rezeki untuk yang lainnya. Mas, kalau tiga macam ilustrasi yang kita suka, apa boleh dalami ketiganya? Sebenarnya mungkin ya boleh-boleh aja sih. Cuman akan lebih bagus kalau kita fokus di satu macam menurutku. Jadi misal kita fokus di ilustrasi buku cerita anak atau kita fokus ke ilustrasi merchandise, menurutku akan lebih lebih apa ya? Akan lebih maksimal kalau kita eh, fokus di satu macam bidang. Oke, ini ada yang tanya lagi, ilmu atau skill apa yang harus dikuasai selain menggambar? Mungkin ilmu negosiasi ya. Jadi kita harus berani negosiasi untuk dalam menentukan harga dan dalam menentukan uh, kita bisa nggak nih ngerjain project ini. Jangan uh, kita ambil terus akhirnya kita pusing sendiri karena kita nggak paham tentang itu. Oke, ini terus ada tanya lagi, untuk dapetin klien dari Instagram harus aktif untuk bikin konten kayak behind the scene atau dari itu juga atau cuma apa karya aja. Nah, ini mending dibikin uh, behind the scene-nya karena biasanya klien juga senang untuk melihat melihat proses kreatif kita sih. Jadi biasanya aku upload juga beberapa video waktu aku gambar gitu. Jadi jadi klien juga tahu nih uh, apa namanya, misal uh, menggambar apa namanya ilustrasi tradisional ya. Jadi kayak lukisan gitu. Jadi si klien juga tahu apa nih yang cat yang kita pakai gitu. Jadi kenapa harganya segini? Karena cat yang kita pakai ini. Terus uh, tools yang kita pakai itu lumayan juga gitu. Jadi ya itu akan membantu juga sih sebenarnya untuk behind the scene-nya. Oke, terus mau tanya soal kontes di Threadless, apakah breaknya sama dengan 99 Design? Soalnya saya lihat di 99 sekarang kayaknya pakai aset, jadi males mawar. Jadi kita ikut kompetisi buat saya. Nah, untuk Threadless sendiri, ini briefnya lebih detail sih sebenarnya. Jadi mereka tahu apa yang mereka mau gitu. Jadi di Threadless ini bisa jadi tempat kalian untuk belajar membaca brief karena briefnya lumayan detail ya di sini ya. Jadi di Threadless sendiri itu lumayan detail dan untuk apa namanya informasi juga kalau di Threadless itu di Indonesia itu ada satu orang namanya Mas Dina Prastiawan. Jadi dia orang Semarang. Dia itu di Threadless sudah 18 tahun. Terus dia orang pertama di Indonesia yang memenangkan kontes di Threadless. Dari Threadless sendiri dia bisa membeli beberapa rumah sih untuk dia dan
bapak ibunya. Oke. Kemudian mau tanya tips untuk perhitungan budgeting tiap proyeknya. Nah, untuk budgeting tiap proyek itu nanti akan dijelasin di ini ya, di masterclass. Jadi nanti akan jelasin detail tentang tentang cara kita menghitung apa ya, value kita untuk untuk mengetahui berapa sih harga yang pantas untuk kita tawarkan ke klien. Itu nanti kita bahas di sana. Oke, mungkin tiga lagi ya, tiga pertanyaan lagi. Jika ilustrasinya hanya satu bidang saja, apakah bisa bekerja sebagai ilustrator? Misalnya hanya bisa di bidang fashion illustration aja. Kalau ini tergantung. Jadi misal maksudnya bekerja sebagai ilustrator, sebagai freelance atau sebagai full time ilustrator. Kalau kita masuk ke agency gitu, biasanya mereka akan cari spesifik ilustrator. Misal di kalau di Persis Solo ya, itu juga ada posisi ilustrator. Itu aku kemarin nyarinya yang ilustrator sport gitu. Jadi pasti kalau di agency mereka akan mencari yang spesifik ya, spesifik ilustrator malahan. Jadi nggak semua ilustrator harus ini sih. Terus kita kan semua memiliki style yang berbeda. Ada tips kah untuk approaching klien berdasarkan style kita? Contoh buat saya kan ilustrasi dark metal art. Oke, yang baru aku tekuni lagi. Apa tips buat saya mas untuk masalah ilustrasi ke yang tepat? Lep, eh, ilustrasi dark metal art berarti ini lebih kayak untuk merchandise gitu ya, untuk merchandise band atau apa gitu. Kalau dari pengalamanku itu kita approach ke band-band yang pengen kita bikin merchandise-nya. Kalau metal biasanya mereka banyak merchandise-nya sih. Jadi temanku juga sekarang masih masih menggeluti itu gitu. Beberapa dapat klien dari band-band luar juga. Kayak kemarin tuh yang terakhir ada Metallica juga mereka dapat. Jadi kita jangan malu untuk menawarkan ilustrasi kita ke band-band itu sih. Untuk red card nanti di ini ya, di apa namanya masterclass di saya share gimana menentukannya gitu. Mungkin itu aja untuk Q&A ya. Oh iya, Mas Dika, jadi aku mau ada ini sih, apa namanya pesan juga. Jadi dulu aku sempat ini teman-teman. Jadi dulu aku sempat minder juga tentang eh, ilustrasiku gitu, yang gitu-gitu aja menurut beberapa orang. Jadi untuk beberapa orang kok ilustrasinya gitu-gitu aja gitu. Dari itu di tahun 2013 kalau nggak salah 2013 2014 eh, aku tanya ke kakakku gitu, kak, eh, aku kapan ya seperti eh, kakak tingkatku ini gitu. Dan kakak tingkatku itu jaraknya 6 tahun dari aku. Terus akhirnya kakakku tuh ngomong ke aku, eh, nikmatin aja prosesnya karena kamu akan memiliki waktumu sendiri. Jadi itu yang aku pegang sampai sekarang sih. Jadi kalian jangan jangan malu, tapi tetap
tetap mengasah skill kalian, tetap menggambar, tetap tetap yakin lah dengan skill kalian, karena menurutku skill akan bayar semuanya sih. Jadi kalau kalian punya skill itu, kalian nggak usah takut lapar. Mungkin itu aja Mas Dika. Baik, Mas Ardan, terima kasih banyak nih. Wah, mantap ya Ya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman yang join nih, Mas. Ini udah ya, kebetulan mungkin udah beres juga ya, Mas ya, secara materinya dan teman-teman ya. juga udah antusiasmenya udah luar biasa banget. Tadi banyak pertanyaan. Mungkin dari Mas Arda juga belum bisa jawab semua ya, teman-teman, tapi nggak perlu khawatir karena akan ada masterclass-nya di tanggal 26 September. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Tadi linknya udah di-share. Jadi silahkan bisa daftar ataupun mau nunggu nanti juga nggak masalah sebetulnya karena kita akan buka pendaftarannya itu sampai hari H kelasnya ya teman-teman. Nah untuk yang tadi udah transaksi yang sertifikat ataupun yang masterclass, kalau sudah berhasil ditunggu aja. Untuk yang sertifikat kalau udah berhasil juga ditunggu karena nanti akan ada panduannya dari admin Mazing yang lain. Kalau untuk yang masterclass itu juga sama ditunggu aja. Kalau itu nanti akan di invite-nya di H-1 ataupun hari H. Jadi mungkin nanti ya di tanggal 20-an atau 25, 26 itu baru akan di-invite ke grup masterclass-nya. Jadi mohon ditunggu. Oke, kalau gitu Mas Ardan, saya mau Ya. ngucapin makasih banyak buat Mas Ardan nih. Ternyata luar biasa ya pengalaman dari Mas Ardan. Tadi banyak banget portfolio yang keren-keren banget Mas. Mudah-mudahan sukses terus ya Mas ya. Ya. Thank you Mas, thank you Mas Dika, thank Oke, you semuanya. dan sama-sama, sama-sama, Mas. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa diserap juga nih jadi motivasi yang luar biasa buat teman-teman. Oke, kalau gitu sekali lagi mungkin ingetin jangan lupa ikutan masterclass di tanggal 26, 26 September. Tadi udah sedikit dibahas juga sama Mas Ardan ya. Biar nanti teman-teman bisa langsung interaksi juga kalau di masterclass di tanggal 26 nanti. Oke, kalau gitu aku tutup mungkin kelasnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.